Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian semua. Jadi, katakan hadir ya. Bu. Oke. Fitrah Asari hadir? Oke. Hafiza Manurul hadir? Bu. Muhammad Radit Al-Fatir Lubis? Hadir, Bu. Muhammad Rahif Hafif Lubis? Hadir, Bu. Ratu Zikira Novera hadir? Bu. Reski Aditya Manurul hadir? Hadir, Bu. Oke, berarti alhamdulillah semuanya hadir. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 2 dengan subtema 3, yaitu bersatu kita teguh, dari halaman 99. Nah, di halaman 100 itu kita akan mempelajari tentang tokoh pahlawan ya. Nah, pada gambar ini, adakah yang tahu siapakah tokoh ini? Jika ada yang tahu, coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke. Nah, menurut Rafif, siapakah tokoh ini? BM Diah, Nah, BM Diah itu siapa? pahlawan. Pahlawan ya. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada juga. Siapa? Karena waktu kertas proklamasi dibuang ke tong sampah, BM Diah menemukannya, lalu dia mengambilnya dan Oke. memberikan kepada Presiden Soeharto. Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, jadi ini yang di samping ini, adakah yang tahu ini kertasnya atau isi tulisannya mengenai apa? Kalau ada yang tahu, coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, apa? Teks proklamasi. Nah, yang lain ada? Ayo, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Apa ini? Nggak ada lagi yang lain tahu? Oke, bagus. Nah, Rafif betul bahwasanya di sini adalah seorang pahlawan yang bernama BM Diah. Dan yang sebelah sini, yaitu ini adalah teks proklamasi. Udah? Semuanya udah siap? Oke, nah karena semuanya sudah selesai membaca, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang BM Diah dan naskah asli proklamasi. Nah, awalnya kan teks proklamasi itu ditulis tangan oleh Bapak Soekarno. Tetapi agar terlihat rapi, tulisan tangan Bapak Soekarno itu tadi diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Nah, kemudian yang teks asli yang tulisan tangan oleh Bapak Soekarno dibuang ke tong sampah. Tetapi oleh Bapak BM Diah, tulisan tangan asli tersebut diambil kembali. Jadi nanti itu sebagai bukti bahwa Indonesia pernah menulis tanda tangan, menulis dengan tangan, menulis dengan pena teks proklamasi yang asli. Oke, seperti itu. Nah, sekarang coba buka halaman 102, baliknya. Oke, baliknya. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Coba, di sini kan ada yang pertama di dalam kotak ada apa, yang kedua mengapa, yang ketiga siapa, yang keempat bagaimana, yang kelima kapan, dan yang keenam oke. Nah, yang di tengah-tengah ini apa tulisannya? BM Diah dan naskah asli proklamasi. Nah, jadi di sini Ibu minta coba kalian kerjakan masing-masing. Oke, di sini Ibu meminta yang apa ini untuk Fatir, mengapa untuk Fitrah, siapa untuk Kiki, bagaimana untuk Fiza, kapan untuk Ratu, di mana untuk Rafif. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk membuat satu pertanyaan sesuai dengan yang
naskah tadi sesuai dengan yang bahan bacaan tadi. Ibu hanya meminta kalian membuat satu contoh soal berdasarkan yang sudah ibu bagi-bagi tadi. Oke, coba dibuat, ayo. Apa namanya? Siapa ya? Rizky siapa? Oke, coba dibuat, ibu mau nengok. Oke, karena semuanya sudah siap, ibu akan memanggil satu persatu untuk menjelaskan apa yang sudah dia buat. Nah, yang pertama ibu coba Pizza. Nah, Pizza tadi ibu berikan tugas apa? Bagaimana? Oh, bagaimana? Coba Pizza jelaskan kalimat apa yang sudah Pizza buat tadi. Bagaimana BM dia menemukan teks proklamasi tersebut? Oke, ada yang tahu jawabannya? Apa? Coba. Karena teks tersebut adalah barang yang berharga. Oke, bagus. Ya, ibu catat ya. Ini siapa yang aktif akan ibu berikan penilaian. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Nah, sekarang coba buka halaman 101. 101 yang ada kata baku. Sudah? Yang ini dia. Nah, ya, oke. Di halaman pertama ya semua. Nah, di sini kan ada contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, kata baku ini digunakan dalam situasi resmi. Yang kedua, penulisan kata baku ini disempurnakan sesuai dengan ejaan. Nah, jadi ibu akan memberikan dua contoh kata baku dan kata tidak baku. Oke, perhatikan ya semua. Oke, yang pertama di sini ada kata asik. Asik ini adalah kalimat yang tidak baku. Jadi kita mengubahnya agar menjadi kalimat baku, kalimat yang resmi digunakan orang-orang. Nah, jadi kalimat baku dari asik yaitu A S Y I K. Asyik. Nah, jadi yang betul adalah asyik, bukan asik. Karena kalau di buku pun kita mempelajari asyik seperti ini penulisannya, bukan asik. Nah, yang kedua ini adalah kata amfibi. Di sini yang salah adalah di sini seharusnya huruf F bukan P. Harusnya yang benar adalah A M F I B I. Amfibi bukan amfibi. Asyik bukan asik. Oke. Oke, anak murid ibu, selanjutnya. Nah, di sini kita ada harus menjelaskan atau menuliskan kata yang tidak baku menjadi kata baku. Nah, di sini ada 6 contoh kata tidak baku. Jadi, ibu minta semuanya harus mengganti kata tidak baku menjadi kata baku. Oke, semuanya dikerjakan secara berkelompok. Kelompok pertama Rapip dengan Fitra, kelompok 2 Patir dengan Fitra, kelompok 2 Kiki dengan Fiza, kelompok 3 Rapip dengan Ratu. Udah siap anak-anak? Sudah, Bu. Oke, ayo kita mulai. Nah, selanjutnya perwakilan dari kelompok Fitra dan Patir, siapa yang mau maju? Fitra? Oke, Fitra menulis nomor 5 dan 6 yang benar.
Oke. Silahkan duduk. Nah, Ibu mau bertanya. Kata baku yang nomor 5 ini ada base. Kata bakunya menurut kelompok Fitra dan Fatir adalah bos. Apakah benar? Benar. Oke, benar. Karena yang sering diucapkan orang adalah bus, bukan bis. Nah, oke. Yang nomor 6. Kata bakunya tidak coklat. Kata bakunya coklat. Apakah betul? Betul. Oke, karena yang betul adalah coklat. Halaman 102. Coba buka halaman 102 di kertasnya. Sudah dapat? 102. Yang ada ayo mengamati. Yang ada gambar tanaman dan hewan. Bukan? Oke, udah dibuka. Buka ini. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kita ayo mengamati. Nah, sekarang Ibu minta kalian masing-masing untuk membaca dalam hati. Halaman 102 dan 103. Yang ada tanaman beluntas dan hewan keong sawah. Ayo dibaca di dalam hati, oke? Oke anak-anak, sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kita mempelajari tentang beluntas dan keong sawah. Siapa yang tahu beluntas atau siapa yang pernah melihat beluntas? Coba Rapid, di mana? Di hutan atau di ketinggian bisa mencapai 3 meter. Nah, biasanya kalau bagus jawabannya. Nah, selain itu, adakah yang pernah melihat beluntas di sekitar rumahnya? Tidak. Coba pijat. Di mana? Di semak-semak. Oke, betul, di semak-semak. Ada yang lain? Di daerah kering. Oke, betul jawabannya. Nah, jadi beluntas itu adalah tumbuhan semak. Nah, kalau kalian bermain-main di daerah semak, itu pasti ada namanya beluntas. Cuma mungkin kalian pikir itu adalah rumput liar atau tanaman liar yang tidak ditebang. Padahal itu adalah namanya beluntas, tumbuhan beluntas. Nah, tumbuhan beluntas ini cabangnya banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Jadi beluntas itu dapat hidup di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Jadi kalau misalnya dia di daerah perairan itu tidak beluntas. Nah, selain itu juga beluntas bisa mencapai 3 meter. Kalau 3 meter berarti tinggi. Biasanya ini beluntas di daerah semak-semak, hutan-hutan rawa. Seperti di kebun sawit, di kebun kelapa. Nah, udah itu beluntas ini kayak di pagar rumah orang menempel. Jadi kan dia sebagai hiasan. Biasanya itu kan di rumah orang-orang yang memang pencinta tanaman. Nah, selanjutnya ada gambar keong sawah. Nah, keong sawah ini ada yang tahu hidupnya di mana? Ayo coba. Di air. Di sawah. Di mana? Di lumpur. Oke, yang lain. Di sawah. Di lumpur, oke. Di sawah iya juga. Yang lain? Di pinggir danau. Oke, yang di mana? Di air. Oke. Di pinggir sungai kecil. Oke, nah betul semuanya. Biasanya beluntas ini hidup di perairan. Keong sawah ini berguna untuk membersihkan lumut. Ada yang tahu lumut itu warna apa? Hijau. Oke, betul semuanya. Nah, sekarang coba buka halaman 104 di baliknya. Nah, di sini kan ada tabel. Oke. Coba semuanya tabel. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk ini pribadi ya, pribadi. Misal, yang pertama ada hewan dan tumbuhan. Jadi, hewan ini kalian sebutkan satu saja hewan. Semisal, ini Ibu contohkan ayam ya, tidak boleh ditiru. Semisal hewan, habitatnya di mana? Di lingkungan sekitar rumah, misalnya di pekarangan rumah, di darat ya. Baru manfaat bagi manusia,
bisa menghasilkan sumber protein dan bisa dimakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tumbuhan, misal tadi daun pandan, ini tidak boleh sama dengan yang ibu contohkan ya. Misalnya daun pandan. Daun pandan itu habitatnya di mana? Bisa di pekarangan rumah, bisa di tanah. Oke. Manfaat bagi manusia itu seperti bisa untuk mewangikan makanan. Oke, nah karena semuanya sudah mengerti, ayo dikerjakan. Oke, masing-masing satu hewan dan satu tumbuhan dan tidak boleh sama ya. Oke, masing-masing dulu. Iya, per kelompok. Oke, ayo. Enggak. Apakah sudah siap semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta Ibu minta kelompok Fatir dan Fitra yang pertama untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ayo coba dibacakan siapa yang hewan, siapa yang tumbuhan. Oke, coba. Nama hewan dan tumbuhan ular. Habitat hutan. Manfaat bagi manusia bisa sebagai obat luka. Oke, yang tumbuhan gantian Fitra. Nama hewan dan tumbuhan jahe, habitat di tanah. Manfaat bagi manusia bisa menghangatkan badan. Oke, betul. Nah, sampai saat ini pelajaran kita hari ini yang sudah aktif bertanya dan menjawab pertanyaan sudah Ibu catat. Nah, selanjutnya berikan aplaus untuk kita semua karena sudah berhasil aktif di dalam kelas. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, berdoa dipimpin oleh Rapep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli wa Sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, selamat kembali ke rumah masing-masing dan besok kita berjumpa lagi. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.